Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, sangat senang jumpa lagi bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Senin 3 April 2023. Oleh anugerah Tuhan kita ada. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sebelum kita melangkah lebih jauh hari ini dan sepanjang hari ini, saya mengajak mari kita sama-sama datang untuk meninggikan Dia, mengagung-agungkan Dia, memuliakan Dia. Sebab Dia Tuhan, Dia Raja yang layak untuk kita sembah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mari kita memuliakan Tuhan. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi. Mazmur pasal 65 ayat 6. Mari kekasih Kristus, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, semua pemirsa dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Pagi ini kita akan sama-sama belajar dari Injil Matius, pasalnya yang ke-16 ayat 15 sampai dengan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Matius pasal 16 ayat 15 sampai dengan 18. Bukan karena kebaikan kita, namun karena anugerah Allah, sehingga kita dapat mengenal siapakah Yesus yang sebenarnya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, saudara-saudaraku yang tercinta, bukan karena kebaikan kita, namun karena anugerah Allah sehingga kita dapat mengenal siapakah Yesus yang sebenarnya. Kalau kita dapat mengenal Yesus sebagai Mesias, yaitu Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, hal itu bukan karena kita mau atau mampu untuk mengenalnya. Hal tersebut semata-mata karena anugerah Allah bagi hidup kita. Artinya, apabila oleh sebab pengenalan dan iman kepada Yesus itu
maka kita diselamatkan dari dosa dan hukuman dosa. Sesungguhnya hal itu bukanlah karena upaya atau kebaikan kita. Kita mengalami keselamatan semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan terhadap diri kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang takabur, yang merasa karena perbuatan baik, yang merasa karena menyumbang kepada orang-orang yang menderita, menyumbang kepada gereja-gereja Tuhan, melakukan amal-amal bakti, itu semua baik. Tapi saudara jangan keliru. Perbuatan-perbuatan seperti demikian tidak dapat menyelamatkan saudara. Hanya anugerah Tuhan yang dapat menolong saudara dan menyelamatkan saudara. Itulah yang disebut sebagai anugerah Allah yang menyelamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, anugerah itulah yang dialami Petrus dan dijelaskan oleh Yesus di dalam Matius pasal 16. Di situ dicatat pengenalan dan pengakuan Petrus tentang siapakah Yesus yang sebenarnya. Ia berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Menanggapi pengakuan tersebut, Yesus berkata kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Berarti, bila Petrus dapat mengenal Yesus, hal itu adalah karena anugerah Allah. Di dalam anugerahnya, Allah menyatakan kebenaran tersebut kepada Petrus. Itu sebabnya Yesus menyebut Petrus sebagai orang yang berbahagia karena ia telah menerima anugerah Allah yang sangat besar. Kekasih-kekasih Kristus, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Sebentar lagi kita akan masuk di dalam perjamuan Jumat Agung. Bagaimana Yesus berkorban untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu coba kita renungkan kehidupan kita yang sesungguhnya selama kita menanti waktu yang Tuhan sediakan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Seringkali kita merasa bahwa kita dekat dengan Allah karena perbuatan-perbuatan kita, karena kebaikan-kebaikan kita. Saudara, itu wajib, itu wajar jika saudara telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Jika saudara telah diselamatkan oleh Dia, maka saudara wajib untuk melakukan perbuatan baik. Tetapi jangan saudara berpikir, oleh perbuatan baikmu saudara boleh menerima keselamatan. Tidak, saudara. Karena itu hanya anugerah. Dan seringkali kekeliruan orang lagi. Banyak orang mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka berusaha melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu benar, tidak salah. Tetapi yang jadi masalah, mereka tidak pernah mau meninggalkan, melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Mereka terlibat dalam pelayanan. Tapi mereka tidak mau membuang kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Mereka suka mencaci maki orang, menjelek-jelekan orang, menceritakan kebusukan-kebusukan orang. Tetapi tidak pernah mau koreksi diri sendiri. Kalau kita benar-benar mengasihi Kristus, tentunya kebiasaan-kebiasaan buruk itu sudah tidak ada lagi kepada hidup kita. Karena kita sudah buat menjadi manusia yang baru oleh pengorbanan Kristus. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Saya sangat berharap biarlah sepanjang hari ini kita mengubah pola pikir kita. Jangan kita berpikir karena kita sudah terlibat dalam pelayanan pekerjaan-pekerjaan Kristus, kita boleh sesuka kita. Tapi bagaimana saudara hidup kita? Sudahkah kita koreksi
bagian-bagian hidup kita yang tidak benar, dan kita berani membayar harga untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk itu, atau kita mau mempertahankan dalam kehidupan kita. Kalau saudara mempertahankannya, maka saudara sendiri yang akan menderita. Sebab Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib sangat mengasihi saudara. Tetapi, ingat, tetapi Tuhan Yesus Kristus tidak kompromi dengan dosa-dosa kita. Sadarlah, bertobatlah, kembalilah dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang punya hidup memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali bersyukur kepadamu, sebab oleh anugerah-Mu kami dapat mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sejati. Di dalam kasih-Mu, Engkau menghapuskan masa lalu kami yang kelam dan membentangkan hari depan yang baru bagi kami. Di dalam kuasa-Mu, Engkau menjamin bahwa rencana-Mu yang indah bagi diri kami tidak akan pernah gagal. Oleh kasih setia-Mu kami ada sebagaimana diri kami saat ini. Ya Allah kami, dengan rendah hati kami memuji-muji nama-Mu oleh karena besarnya rahmat-Mu. Tuhan, pagi hari ini kembali kami menyerahkan hidup kami ke dalam tuntunan-Mu. Tolonglah diri kami agar kami dapat hidup seperti yang Engkau kehendaki. Bimbing dan didiklah diri kami agar kami senantiasa hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Jadikanlah diri kami saluran berkat-Mu bagi orang-orang yang kami jumpai pada hari ini, sepanjang hari ini. Kami mau agar hidup kami memuliakan nama-Mu, sehingga banyak orang dapat mengenal Engkau melalui kehidupan kami. Jangan biarkan kami terjerumus ke dalam pencobaan, dan bebaskanlah diri kami daripada yang jahat. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami. Ke dalam tangan-Mu, serta di dalam nama Yesus Kristus kami berserah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Dan pada pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali hamba berdoa menyerahkan seluruh keluarga umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun atas setiap pribadi kami Bapa. Tolong kami dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Tolong kami yang seringkali sombong, yang seringkali merasa bahwa kami mengenal pribadi-Mu, tetapi kenyataannya kami tidak mengenal Tuhan. Ampuni kami, dan biarlah pagi hari ini Tuhan firman-Mu boleh mengingatkan kembali kepada kami. Hanya oleh anugerah kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Sebab itu, biarlah kami berani untuk menanggalkan semua kebiasaan, semua cara hidup kami yang lama. Dan kami mau berjalan sejajar dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, terima kasih. Hamba mohon kasih-Mu memberkati setiap pribadi, sehingga mereka boleh menjadi berkat kepada hidup rumah tangga mereka juga. Memberkati hidup rumah tangga mereka, memberkati suami, memberkati istri, memberkati anak cucu. Tuhan, apa yang mereka kerjakan, Tuhan turut campur tangan. Sehingga hari ini dan minggu ke depan, kami percaya Tuhan, bahwa oleh pertolongan-Mu kami boleh berhasil. Berkati anak-anak kami dalam bangku pendidikan. Berikan hikmat, pengertian, kepintaran kepada mereka ya Allah, supaya mereka dapat mengikuti pelajaran di sekolahan dengan baik dan mereka boleh berhasil. Tuhan, hamba mohon dalam nama Yesus, Roh Kudus memberikan fokus kepada mereka supaya mereka lebih mengutamakan pendidikan mereka,
lebih daripada kebiasaan mereka bermain yang tidak mengenal waktu. Tuhan, berkati anak-anak kami. Berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka. Perlindungan-Mu turun bagi mereka. Di saat mereka ada di tempat sekolahan, Tuhan lindungi. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Jauhkan mereka semua ya Tuhan dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Supaya mereka bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hidup mereka boleh memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan juga turut campur tangan di dalam semua tugas usaha pekerjaan kami, bisnis kami, pelayanan-pelayanan kami. Sehingga apa yang kami lakukan dalam aktivitas ini boleh berhasil karena kasih Kristus yang memberkati kami. Terima kasih Bapa. Buka jalan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang layak, yang mampu, yang sanggup mereka kerjakan. Dan juga Bapa dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan bagi usaha-usaha bisnis-bisnis kami. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu membuat usaha pekerjaan bisnis kami boleh berhasil dengan baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini Bapa, hamba juga berdoa bagi mereka yang berulang tahun. Biarlah dengan 1 tahun usia yang baru yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan, membuat mereka hidup semakin mengasihi Engkau ya Allah. Hidup tunduk dalam kebenaran firman-Mu. Dan hidup mereka boleh melayani pribadi-Mu, menjadi berkat kepada banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa khusus Tuhan memberkati Ibu Vanda yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat kepada suami kekasih, kepada anak-anak tercinta, dan juga boleh menjadi berkat bagi lingkungannya. Dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik bagi hidupnya setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa bagi mereka yang sedih, yang lemah, yang dalam keadaan sakit, yang lagi terpuruk. Bapa, hamba mohon belas kasihan-Mu. Kiranya kasih-Mu turun bagi mereka saat ini. Tuhan jamah hati mereka. Balut luka hati mereka. Dan oleh kuasa darah anak domba Allah, Engkau menyembuhkan mereka yang sakit saat ini ya Allah. Bapa, darah anak domba Allah yang tercurah di Kalvari turun memenuhi setiap tubuh yang sakit saat ini. Saudara boleh meletakkan tanganmu pada bagian tubuh yang sakit dan terima kesembuhan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyembuhkan Anda sekarang. Bilur-bilurnya menyembuhkan Anda sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua bagian tubuh yang sakit, penyakit yang mengganggu tubuh engkau dengar, aku perintahkan engkau keluar dari kehidupan umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku melepaskan kesembuhan daripada Tuhan. Turun bagi saudara-saudara hamba yang sakit saat ini. Terima kesembuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus menyucikan, menguduskan Anda. Memulihkan Anda. Tubuh jasmani rohani diberkati kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya. Hamba termohon Tuhan, kasih-Mu turun melimpah atas jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Kebenaran-Mu berdaulat penuh atas wilayah ini. Sehingga wilayah ini sungguh menjadi wilayah yang senantiasa memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Biar setiap orang yang hidup di dalam jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Setiap lutut bertekuk lutut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus Mesias, Anak Allah yang hidup, yang berdaulat, yang berkuasa atas hidup ini. Tuhan memberkati wilayah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini Bapa,
Hamba juga berdoa, menyerahkan semua saudara-saudara hamba, pemirsa yang bersama-sama dengan hamba pada pagi hari ini. Di dalam kegiatan ini Bapa, hamba berdoa memberkati hambamu, Bapak Evangelis Donald Lodik Peter, yang berada di kota Manokwari. Tuhan, Engkau yang memanggil hidup hambamu ini, pakai dia semakin taat dan setia. Biar Tuhan di dalam dia melaksanakan kebenaran firman-Mu Tuhan, jangan ada satupun yang dilewati Tuhan. Kalau dia boleh menasihat banyak orang, biar dia juga senantiasa mengoreksi dirinya, sehingga dia sungguh menjadi berkat yang memuliakan Tuhan kepada banyak orang juga. Spesial kepada istri kekasih Ibu Desi Wesiri, kepada anak-anak tercinta, kepada keluarga besarnya, ya Allah. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada banyak orang tidak dilewatinya juga ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajar ia untuk senantiasa taat dan setia kepada firman-Mu. Ajar dia untuk senantiasa hidup dalam kejujuran firman-Mu ya Allah. Sekecil apapun, dia berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sebab itu Tuhan, dari hal yang kecil dia boleh belajar, dia boleh setia kepada istrinya, dia boleh jujur kepada istrinya dalam segala perkara. Demikian juga dia mengasihi anak-anaknya dengan kasih Kristus. Sehingga hidup pribadi, rumah tangga diberkati menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hambamu lebih dahsyat lagi Bapa untuk kemuliaan-Mu. Biarlah urapan baru turun bagi hambamu pagi hari ini. Hati yang baru turun bagi hambamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Demikian hamba juga berdoa bagi hambamu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hambamu. Tuhan lindungi pelihara hambamu. Hamba mohon kasih Kristus turun bagi hambamu pagi hari ini. Urapan baru turun bagi hambamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan-Mu turun bagi dia siang dan malam. Hamba minta kasih Kristus menjamah seluruh kehidupannya. Sehingga kasih yang dalam hidupnya dapat diberikan, dapat dibagikan juga kepada banyak orang. Kepada anak-anak tercinta, kepada cucu kekasih, dan semua orang-orang yang dilayani. Tuhan, kasih-Mu melimpah dalam hidupnya bagi mereka juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu untuk selalu bersyukur kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Christian Patiran, bersama dengan istri tercinta, Ibu Uce Lololuan, yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini. Pakai kedua hamba-Mu tetap berjalan pada jalur-Mu, tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu, sehingga mereka berdua boleh melakukan tugas kepercayaan yang diberikan kepada mereka berdua dengan kejujuran, dengan ketaatan, dengan kesetiaan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan selalu dari kehidupan mereka, dan dari hidup mereka memancarkan kemuliaan-Mu. Tuhan, berkati kedua hamba-Mu ini dengan kesehatan yang terbaik. Tuhan, memberkati kedua hamba-Mu ini dengan kerendahan hati, sehingga mereka dua boleh menjadi berkat kepada anak-anak kekasih, kepada cucu kekasih, dan juga kepada orang-orang yang mereka layani. Sehingga setiap saat mereka akan membawa orang-orang yang mereka layani ke dalam kebenaran-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kedua hamba-Mu ini untuk boleh menjadi berkat. Demikian pagi hari ini Bapa, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Freddy Nampasnea, yang berada di kota Ambon, Maluku. Bapak hamba mohon kasih Kristus menyertai hamba-Mu ini. Bahwa hidup hamba-Mu tetap taat setia, melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Biar hidupnya senantiasa memuliakan Engkau ya Allah. Dia boleh membayar harga dengan berani, melepaskan kebiasaan-kebiasaannya yang buruk. Sebab apa artinya Tuhan?
Jikalau dia mengikuti semua kegiatanmu, mengikuti dalam pelayanan-pelayanan, pekerjaan-pekerjaanmu, memuliakan engkau, tetapi dia tidak berani melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dosa-dosa yang tersembunyi. Tuhan, apa artinya? Hamba mohon agar pagi hari ini kebenaran firman boleh mengubah pola pikirnya, sehingga Bapak Freddy berani membayar harga dengan melepaskan semua kehidupan yang lama, semua kebiasaan yang buruk, lalu taat dan setia mengikuti kehendak perintah-Mu ya Allah, biar hidupnya sungguh menjadi berkat kepada banyak orang, kepada anak cucunya. Tuhan pakai hidupnya untuk memuliakan Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak kekasihnya Rido, Mark Freedom, Nampasnia, yang sedang mengikuti pendidikan perwira kepolisian di Sukabumi. Tuhan memberkati anaknya ini. Tuhan jaga pelihara, berikan kesehatan yang terbaik selama dia mengikuti pendidikan, dan juga hikmat-Mu membuat ia berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan, diberkati untuk boleh menjadi berkat. Demikian pagi hari ini Bapa, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Beni Mansawan, bersama dengan istri kekasih, Ibu Septerlina Baransano, yang berada di daerah Maripi, Manokwari. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini. Engkau yang memanggil mereka untuk melayani pekerjaan-pekerjaan-Mu. Hamba berdoa supaya mereka mengerti panggilan ini dan mereka taat kepada kehendak perintah-Mu. Biarlah Tuhan tolong supaya mereka tidak melayani pekerjaan-pekerjaan-Mu, melayani pribadi-Mu dengan kehendak mereka sendiri, sehingga mereka mengabaikan segala nasihat aturan-Mu. Mereka hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan mereka yang lama. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, hamba patahkan semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan buka mata hati mereka untuk boleh melihat kebenaran-Mu, supaya mereka benar-benar bayar harga, melepaskan kebiasaan buruk itu, dan mereka melangkah berjalan dalam kebenaran-Mu, supaya mereka sungguh menjadi berkat seperti Engkau mau ya Allah, bukan maunya mereka. Berkati kedua pribadi ini Bapa, menjadi berkat kepada anak cucu mereka, menjadi berkat kepada orang-orang yang mereka layani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi mereka siang dan malam, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat dan teristimewa Tuhan. Matikan segala pikiran mereka yang salah, matikan segala kedagingan mereka yang salah, dan mereka berjalan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semua tugas, pekerjaan-pekerjaan, bisnis usaha mereka, baik pribadi mereka, anak-anak mereka, diberkati Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pendidikan daripada anak cucu mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Diberkati untuk boleh menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pagi hari ini Bapa, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Ripka Mariam yang berada di Jogja. Tuhan memberkati Ibu Ripka Mariam. Tuhan pakai hidup hamba-Mu ini ya Allah, untuk senantiasa memuliakan Engkau ya Allah. Biar dia menghormati, menghargai panggilan-Mu bagi pribadinya ya Allah, sehingga sungguh dia hidup dalam hidup yang baru, di dalam kebenaran-Mu, dalam keputusan-keputusan-Mu ya Allah. Dia boleh berdiri dengan pertolongan Tuhan, menjadi istri yang takut akan Tuhan, sehingga dia akan menghormati suaminya, dia akan menghargai suaminya, sehingga hidup suaminya sungguh menjadi berkat bagi keluarganya. Tuhan berkati suaminya, Bapak Pendeta Edi Renyaan, dalam semua tugas pelayanan mereka, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai kedua hamba-Mu untuk senantiasa memuliakan Tuhan, menjadi teladan panutan kepada anak-anak mereka, menjadi panutan kepada jemaat yang dipimpin mereka, menjadi panutan bagi orang-orang yang dilayani mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan buka jalan
bagi semua tugas pekerjaan bisnis mereka, anak-anak mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk kesehatan terbaik yang Tuhan limpahkan kepada mereka siang dan malam. Terpujilah Tuhan, berkati hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Diana De Freitas, yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu dalam kebenaran demi kebenaran. Biarlah hidup hamba-Mu boleh taat dan setia, mendengar firman-Mu, bukan sekedar mendengar, tetapi sungguh Tuhan mau melakukannya, mengaplikasikannya di dalam kehidupannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengikat dan mematahkan semua kebiasaan manusia lama. Hamba ikat dan patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba putuskan dari kehidupannya. Biarlah mulai hari ini dan ke depan, berdasarkan firman Tuhan, dia akan berjalan, dia akan hidup di dalam kebenaran-Mu yang sejati, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar dia berani rela melepaskan cara hidup yang lama. Kebiasaan-kebiasaan yang lama dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dia boleh berdiri menjadi berkat kepada suami kekasih, Bapak Rocky Alan Paulus. Menjadi berkat kepada kedua anak tercinta, Yemima dan Reinhard. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan berkati semua tugas, pekerjaan, usaha bisnis mereka. Diberkati dengan keberhasilan. Dalam nama Yesus, berkati semua pelayanan mereka juga untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang Kau berikan kepada kedua anak mereka, Yemima dan Reinhard, di mana mereka boleh menyelesaikan ulangan-ulangan mereka dengan nilai-nilai terbaik. Tuhan berkati kedua anak ini dalam pertumbuhan, di dalam pendidikan mereka dengan keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lindungi mereka siang dan malam. Di saat mereka bekerja, di saat mereka melakukan aktivitas mereka, dalam perjalanan pergi dan kembali, Tuhan ada bersama dengan mereka. Berkati suaminya dalam semua tugas pekerjaan. Tuhan beri hikmat, berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan suaminya, sehingga dia boleh berdiri menjadi seorang suami yang takut Tuhan, yang memberikan teladan kepada istri dan anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati mereka untuk boleh menjadi berkat. Demikian pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Niko Arwam, selaku Gembala Jemaat Gereja Allah Baik yang berada di Rendani, Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Engkau yang memanggil dia sejak awalnya dalam kandungan ibunya. Rencanamu, rancanganmu tidak akan pernah gagal. Sebab itu Tuhan, hamba sangat percaya jika Engkau yang memanggil dia saat dia berjalan di dalam kebenaran-Mu, ya Allah, Engkau akan memberkati dia jasmani dan rohani berkelimpahan. Apa yang menjadi pergumulannya Tuhan, hamba percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau akan membuka jalan. Biarlah kebenaran-Mu senantiasa ada dalam kehidupannya, sehingga dia boleh melayani dengan kasih Kristus. Dia boleh menjadi berkat kepada istri kekasih Ibu Betty, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, baik yang di luar Manokwari, baik yang di dalam Manokwari. Diberkatilah hidup mereka dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam pelayanan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan keberhasilan. Seluruh jemaat yang dipimpinnya, Tuhan berkati. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru di dalam kepemimpinannya. Biar jemaat yang dipimpinnya sungguh hidup dalam takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu, keluarganya, dan seluruh jemaat yang dipimpin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Demikian pagi hari ini Bapa.
Hamba juga berdoa bagi hambamu, Ibu Eci by Baba Peters, yang berada di Manokwari. Tuhan, hamba mohon kasih Kristus turun atas hambamu saat ini. Kasih Kristus turun atas hambamu saat ini. Engkau bawa dia untuk sungguh mengenal pribadimu. Buka mata hatinya Bapa, untuk boleh melihat pribadimu. Untuk mengenal pribadimu yang benar. Bukan sekedar tahu, tapi mengenal pribadimu yang benar. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau dia mengasihi Engkau Tuhan, maka dia berani membayar harga untuk meninggalkan, melepaskan semua kebiasaan-kebiasaan yang buruk dari kehidupannya. Segala kebiasaan-kebiasaan yang berlawanan dengan perintah firman-Mu. Dia berani melepaskan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dia berjalan menurut perintah kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dia boleh menikmati janji-Mu, perlindungan-Mu. Semua pekerjaan si jahat dan orang jahat yang berusaha merorong kehidupannya dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, hikmat-Mu boleh memberikan dia pengertian. Apa yang harus ia kerjakan menurut perintah-Mu, bukan menurut kehendak kedagingannya. Nama Tuhan dipermuliakan dari hidupnya. Dan dia boleh menjadi berkat kepada suami kekasih, Bapak Mateus Peters, dan juga kepada anak-anak tercinta. Diberkati mereka dalam kebenaran-Mu ya Allah. Tuhan berkati usaha pekerjaan bisnis mereka di dalam nama Yesus dengan keberhasilan. Berkati pendidikan daripada anak-anak mereka ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan terbaik turun bagi mereka semua. Spesial bagi kandungannya. Tuhan berkati. Hingga waktu-Mu ya Allah. Dia akan melahirkan dengan baik dan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Pagi ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Melan Ambat, dimanapun berada. Tuhan memberkati. Kasih Kristus turun atasnya saat ini. Pakai hidup hamba-Mu ini menjadi berkat bagi keluarga besarnya. Menjadi berkat dimanapun ia berada. Kebenaran-Mu dinyatakan dari kehidupannya. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang terbaik. Memberkati semua tugas-tugas pekerjaan-pekerjaannya. Memberkati semua pelayanannya. Tuhan bawa hidup hambanya untuk memuliakan Engkau setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas hidupnya, berkat melimpah atas keluarga besarnya, dimanapun berada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan yang terbaik, melimpah ruah dalam kehidupannya. Tuhan lindungi ia, jauhkan ia dari semua pekerjaan si jahat, dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini Bapa, hamba berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Yan Pulung yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu sungguh berjalan dalam ketaatan firman-Mu. Pakai hidup hamba-Mu ya Allah, sungguh-sungguh memuliakan Engkau, sehingga hidupnya senantiasa boleh menjadi berkat kepada istri kekasih Ibu Leni Patandean, dan juga kepada kedua anak tercinta Ikel dan Selo. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu. Biar dia boleh menjadi berkat juga kepada orang tua, menjadi berkat kepada saudara bersaudara, menjadi berkat kepada banyak orang. Tuhan memberkati pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Sehingga dia fokus kepada apa yang Engkau mau ya Allah. Dia tidak sekedar melayani, tapi tunduk dan hormat kepada perintah-Mu. Dan menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati semua tugas pekerjaan yang diberikan kepadanya. Dapat ia lakukan dengan kedisiplinan, dengan kejujuran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini Bapa, hamba berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Edi
Kaigun, Renyaan yang berada di kota Fakfak. Tuhan memberkati hamba-Mu. Engkau yang sudah memanggil dia, tentunya rencanamu indah atas hidupnya. Sebab itu Bapa, biarlah dia tunduk dan taat kepada kehendak-Mu ya Allah. Dia mengerjakan apa yang Engkau mau ya Allah. Biarlah otoritas-Mu, wibawa-Mu turun atas hidupnya. Sehingga dia boleh melayani dengan kekuatan daripada Engkau Tuhan. Bukan sekedar melayani karena tugas, karena jadwal. Tapi dia mengerti apa yang Engkau mau ya Allah. Dia mengenal pribadi yang semakin dalam. Sehingga dia akan berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan melepaskan semua kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar, yang bukan daripada Engkau ya Allah. Hanya karena ia mengasihi Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya. Menjadi berkat, menjadi panutan bagi setiap orang yang ia layani. Spesial. Menjadi berkat kepada istri kekasih, Ibu Ribka. Dan juga kepada anak-anak tercinta. Tuhan memberkati semua pekerjaan, usaha bisnis mereka. Usaha bisnis anak-anak mereka. Pendidikan anak-anak mereka. Diberkati dengan keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi hamba-Mu dan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Demikian pagi hari ini Bapak hamba berdoa kepada hamba-Mu. Ibu Seva Sinaga, dimanapun berada pagi hari ini, Tuhan memberkati hamba-Mu. Engkau menyertai ia dalam semua tugas, usaha, pekerjaan, pelayanannya. Diberkati dalam keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai hamba-Mu untuk terus boleh menyatakan kebenaran demi kebenaran. Dimulai dari dirinya, ya Allah. Biar hidupnya sungguh memuliakan Engkau. Saat orang bertemu dengan ia, mereka akan melihat kasih Kristus ada dalam dirinya. Oleh sebab itu Bapa, biarlah dia berani melepaskan, merelakan segala hal-hal yang bukan daripada Engkau, yang Engkau tidak kehendaki ada dalam kehidupannya. Dia berani membayar harga untuk melepaskan semuanya itu. Dan dia akan berjalan seturut dengan apa yang Engkau mau. Hingga hidupnya memuliakan Engkau senantiasa. Berkati pribadinya, berkati suaminya, berkati anak-anaknya, berkati keluarga besarnya, usaha pekerjaan, bisnis mereka. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa yang baik, penuh dengan kasih, Tuhan pakai hamba-Mu ini untuk terus boleh menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Yan Philip Samori yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu tetap taat dan setia berjalan dalam kehendak perintah-Mu. Dia tidak kompromi dengan hal-hal yang dari dunia ini. Sehingga dia berani mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Biarlah hidupnya senantiasa memuliakan Engkau ya Allah. Selaku hamba-Mu ya Allah. Biarlah dia berani berjalan tetap dalam kebenaran demi kebenaran. Dia berani membayar harga untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang bukan daripada Engkau. Hal-hal yang bukan daripada Engkau. Dia berani melepaskan itu ya Allah. Dan dia boleh menjadi berkat kepada istri kekasih Ibu Septina Regina Pedai Samori dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, menjadi berkat kepada cucu-cucu kekasih. Tuhan berkati semua tugas, pekerjaan, pelayanan mereka, pekerjaan daripada anak-anak mereka diberkati dengan keberhasilan. Lebih daripada itu Bapa, berikan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan di dalam aktivitas mereka, mereka sungguh sadari. Bukan karena kekuatan dan gagahnya mereka, tetapi hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh berhasil dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Spesial hamba berdoa Tuhan memberkati Yayasan Eden House yang mereka pimpin. Biarlah yayasan yang telah Tuhan percayakan kepada mereka ini
dapat mereka kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga kasih yang tidak terbatas itu melimpah-limpah dalam setiap kehidupan orang-orang yang mereka layani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kasih-Mu turun atas setiap kami dan seluruh kehidupan para hamba-hamba dimanapun berada. Tuhan memberkati kami semuanya untuk boleh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan jumpa kembali pada besok pagi. Ingat, besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Ingat, berkat-berkat yang saudara peroleh itu bukan karena usaha pekerjaan kekuatanmu, tetapi hanya karena anugerah Tuhan. Demikian juga keselamatan yang saudara peroleh itu karena anugerah dari Tuhan. Jangan pernah saudara berpikir bahwa karena jeripaya, karena perbuatan baik, karena amal saudara memperoleh itu. Tidak, saudaraku. Tetapi hanya karena anugerah. Setelah Anda menerima keselamatan, maka sepatutnya saudara berani untuk menyatakan kebaikan-kebaikan yang telah saudara terima dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk kemuliaan Tuhan. Dan terlebih daripada itu, jangan saudara berpikir kalau saudara sudah terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara telah diberkati, lalu saudara berjalan dengan kebiasaan saudara yang buruk. Saudara harus berani untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk saudara. Pola hidup, cara hidup yang lama, saudara harus berani bayar harga untuk melepaskan dari kehidupan saudara. Baru saudara akan bisa melihat apa yang Tuhan mau, janji-janjinya tergenapi dalam kehidupan saudara. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat, tetap berjalan di dalam pimpinannya. Yesus Kristus Sang Hidup kita memberkati kita semuanya. Salam, salam MDC.